Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Wakaf Hukum Keluarga C, Ibu Dr. Hamda Sufi Nadia MAG. Dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Adapun kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang pertama tentang wakaf dan kedudukannya dalam hukum Islam. Namun sebelum kami masuk pada pembahasan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sanur Hasanah, NIM 1813010025. Baiklah, perkenalkan nama saya Wildayatri, NIM 1813010144. Perkenalkan, nama saya Aldi Darmawan, NIM 1813010001. Perkenalkan, nama saya Hafzil Qaumi, NIM 1813010023. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. A. Pengertian dan dasar hukum. Wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa yakifu wakfan, yang artinya ialah menahan, tetap berdiri atau diam di tempat. Menurut istilah syara, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan zatnya kepada seorang nazir atau penjaga wakaf kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang dengan ajaran syariat Islam. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, wakaf didefinisikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik keluarga, perorangan maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf ialah harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta diwakafkan. Pembahasan yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum wakaf terdapat di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam: pertama, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, lalu Kompilasi Hukum Islam atau KHI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, lalu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lalu yang pembahasan selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang pertama, wakif atau orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarruk atau melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan material. Ada beberapa persyaratan dapat dipandang cakap hukum, yakni yang pertama, balik, yang kedua berakal, yang ketiga cerdas,
Yang keempat, atas kemauan sendiri. Yang kelima, wakif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf. Lalu rukun yang kedua, mauquf atau benda yang diwakafkan. Adapun syaratnya ialah benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan mal mutakawim atau benda tidak bergerak. Benda wakaf adalah diketahui dengan jelas keberadaannya, batasan dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah Tuan A. Lalu benda wakaf merupakan milik sempurna dari wakif. Lalu harta wakaf itu harta yang dapat diserah terimakan. Lalu rukun yang ketiga, mauquf alai, sasaran atau tujuan wakaf. Syaratnya, pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak untuk maksiat. Lalu, sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Lalu, peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Rukun yang keempat, sigot wakaf. Syaratnya, pernyataan wakaf bersifat ta'bid untuk selama-lamanya. Lalu, pernyataan wakaf bersifat tanjis, artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Lalu, pernyataan wakaf bersifat tegas, jazim ataupun ilzam. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Lalu rukun yang kelima, nazir wakaf. Di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di sana disebutkan nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Lalu pembahasan berikutnya, sifat wakaf. Sifat wakaf ini kekal dan tahan lama karena dapat bermanfaat untuk masyarakat umum. Maka, mewakafkan harta benda lebih utama dan lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan sedekah. Lalu pembahasan berikutnya, macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf ahli atau khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang baik keluarga, wakif maupun orang lain. Lalu yang kedua, wakaf khairi atau umum, yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu, seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lainnya. Mungkin sampai di sini presentasi materi kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang tepat, kami memohon maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.